Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah dokumen menggunakan aplikasi Word Online yang kalian install melalui Play Store atau Play Store ya, di HP kalian masing-masing. Oleh karena itu pilih aplikasinya. Nah, untuk membuat dokumen pertama kali, kalian lebih baik mengatur sesuatunya dari awal ya, supaya nanti dokumen bisa menyesuaikan saat kita mengetik. Untuk membuat dokumen pertama kali, kalian bisa memilih tombol plus di pojok kanan atas, kemudian nanti kalian akan diberikan pilihan apakah kalian menggunakan template ataukah kalian membuat dokumen kosong, dan kita atur dokumen tersebut seperti ini. Nah, untuk melakukan pengaturan, kalian bisa memilih di bagian segitiga di pojok kanan bawah ya. Nah, di sini ada muncul beranda. Kalian bisa memilih tata letak. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ada margin, orientation, ukuran. Untuk yang pertama, kalian bisa memilih bagian ukuran. Nah, untuk standarnya kita pilih A4 ya. Seperti itu. Kemudian marginnya, kalau misalkan di sini sudah ada pilihan, kalian bisa memilih salah satunya. Tapi kalau misalkan tidak ada, kalian bisa memilih margin custom. Oke, seperti itu ya. Untuk dokumen resmi, biasanya untuk margin atas dan kiri adalah 4 dan margin bawah dan kanan adalah 3. Kita pilih yang ini. Atau kalian bisa memilih margin custom ya. Ini semuanya berbahasa Indonesia. Nanti kalau misalkan berbahasa Inggris, kalian bisa menyesuaikan sendiri. Ini yang margin atas itu 4, kemudian margin kirinya 4, margin kanan dan margin bawahnya 3. Oke, seperti itu. Selesai. Kemudian lanjut, untuk margin sudah, ukuran sudah, kita masuk ke dokumen kita lagi. Untuk mempercepat pembuatan dokumen, kita bisa mencari dokumen di internet ya. Misalkan ini Bu Ika sudah mencari sebuah bacaan yang bisa kita gunakan. Tunggu ya, kita cari dokumennya ya, tidak perlu banyak-banyak. Oke, kita salin, kita pilih. Nah, tempelnya kalian ada beberapa pilihan ya. Kalau misalkan kalian memilih langsung tempel, berarti kita menggunakan pengaturan yang sudah ada di komputer tersebut, di dokumen kalian yang kalian atur sebelumnya. Tapi kalau kalian memilih pertahankan performatan sumber, berarti sesuai dengan sumber yang kalian ambil. Kita pilih yang langsung tempel ya. Oke, seperti ini. Nah, ini masih belum rapi ya. Kita perlu merapikan dengan cara memilih salah satu bagian seperti ini. Misalkan ini untuk judul, bagusnya kan otomatis ada untuk perataannya ya. Perataannya kalian bisa memilih segitiga di pojok kanan bawah ya. Tata tengah, nah kita bisa memilih center ini. Nah, biasanya judul juga tebal ya, maka kita kasih bold seperti ini. Kemudian
untuk dokumennya seperti ini. Ini belum rata kiri kanan ya, atau justify, maka kita bisa memilih perataannya menjadi rata kiri kanan untuk dokumen bacaannya seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa centang seperti ini untuk memantau tampilannya. Kemudian ini sudah sedikit rapi ya, untuk dokumennya sudah rata kiri kanan, judulnya sudah rata tengah. Nah, untuk kembali mengeditnya, kalian bisa pilih tombol pena seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini judulnya bisa kita enter ya, supaya ada jarak. Nah, kemudian untuk paragrafnya, setiap paragrafnya kita bisa memberikan tampilan agak menjorok ya. Biasanya paragraf kan ada tampilan menjorok ya. Nah, ini kita akan kasih bagian itu. Kalian bisa memilih ini ya, di segitiga di pojok kanan bawah. Kemudian kita pilih pengformatan paragraf. Nah, kemudian kita pilih indent khusus. Nah, baris pertama seperti ini. Maka secara otomatis dia akan, setiap paragrafnya akan menjorok ke dalam seperti itu ya. Oke, berikutnya kalian bisa memberikan gambar ataupun menyisipkan gambar ya di bagian tertentu pada sebuah halaman. Caranya kalian bisa memilih di bagian beranda di sini. Nah, ini pilih yang sisipkan seperti itu. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada tabel, ada gambar, ada shape atau bentuk ya. Maka kalian bisa memilih yang gambar kalau mau menyisipkan gambar. Kalian bisa ambil langsung dari kamera atau cari di galeri kalian. Oke. Kita ulangi ya. Kita ambil gambar, pilih di bagian beranda, kemudian gambar, sisipkan, kemudian pilih gambar, kemudian cari sini. Nah, oke, misalkan nih gue ambil foto anaknya BK ya. Oke. Tunggu. Kalian bisa pangkas ya di awal seperti ini misalkan. Oke, sudah selesai. Nah, gambar akan masuk ke dalam dokumen. Nah, ini bisa kalian atur besar kecilnya ya dengan cara menarik seperti ini ya ke bagian dalam. Otomatis dia akan maju gambarnya. Nah, seperti itu. Dan kita bisa atur namanya wrap tag ya kalau di komputer ya. Nih, ada bentuk seperti pelangi ini.
Nah, kalian bisa cari, kalau mau menempatkan gambarnya di belakang teks, maka pilih yang di belakang teks seperti ini. Nah, seperti itu, maka dia akan di posisinya akan di belakang teks. Kalian bisa mengurangi bagian yang kurang rapi, kalian bisa rapikan sedikit ya. Oke, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ini tulisannya tadi belum diatur ya, kalian bisa pilih semua supaya tulisannya, font atau tulisan jenis hurufnya kalian bisa sesuaikan. Misalkan ini awalnya Arial, kalian bisa ubah menjadi bentuk lain. Nah, kalau tulisan resmi biasanya adalah Times New Roman ya, Times New Roman pasti ada. T berarti paling bawah. Nah, ini T, cari Times New Roman, ada enggak? Nah, ini Times New Roman. Oke, sudah jadi. Kalian bisa mengeksplor ya, jangan lupa untuk dicentang untuk melihat tampilan selanjutnya. Nah, ini sudah lebih rapi ya dari sebelumnya. Nah, kemudian sebenarnya ini sudah, kalau kita online otomatis dia akan tersimpan secara online. Dan kalau misalkan kita mau mengubahnya, maka kita bisa memilih penyimpanan yang lain, atau ini sebenarnya sudah tersimpan dengan sendirinya ya. Nah, misalkan kita mau melakukan simpan dengan nama lain ya, kita bisa simpan sebagai, atau pilih simpan otomatis namanya tetap, atau kita bisa juga bagikan dokumen kita secara dengan PDF ya, seperti ini. Lalu kita nanti bisa bagikan ke via WA gitu ya, misalkan seperti ini. Saya bagikan ke siapa saja. Seperti ini. Nah, oke, sekian dari Bu Eka untuk tutorial hari ini bagaimana membuat dokumen menggunakan aplikasi Microsoft Word Online. Untuk pertanyaan lebih lanjut kita lanjut di Teams ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.